Gunung Sumi adalah tulang dunia. Tengah dunia jadi raksasa. 10 segel jaga 100 li. Pasti ada raja di sini. Makam sang ratu ada di sini. Buka formasi 8 gerbang. Buka gerbang istirahat. Buka gerbang hidup. Buka luka tutup pandang mati. Gerbang kejut. Buka. Naga turun, yin dan yang kacau. Ini trik resmi keluarga naga. Ratu besar kian muncul. Gawat, yin yang berbalik. Celaka. Manusia berniat membunuh, dunia terbalik. Papan manusia terkendali papan dunia. Musibah akan datang, sangat sial. Ini di mana? Tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh. Hei, cewek ini galak juga. Masih berani tendang tamu. Kamu nomor berapa? Panggil manajermu ke sini. Siapa suruh kau membunuhku? Pakaian aneh. Apa kamu dukun? Wah, manggil diri sendiri Zen? Lagi main perannya? Oh wow, itu gara-gara Wang Pangzi. Dia yang suruh kamu ke sini? Hah, dia pasti tahu aku suka main kostum kuno, sampai di ratu segala. Oke, hari ini aku nurut sama kamu. Kurang ajar. Kalian beneran main? Ini pisau asli loh. Ngomong ngaco. Siapapun yang suruh kamu ke sini, kalau temukan rahasia Zen, harus mati. Seret keluar bunuh. Ah. Tunggu. Apa aku beneran bukan di klub? Aku beneran pindah ke zaman dulu? Ini tahun berapa? Takian tahun ke-13. Takian. Kamu. Kamu. Kamu itu ratu misterius Yik cuma berkuasa 5 tahun ratu wanita Takian apa aku beneran pindah zaman? Kembali ke dinasti Dakian. Sudah 5 tahun, ternyata kamu seorang pesulap. Berani-beraninya menebak umur kaisar. Layak dihukum mati. Tidak, bukan. Bukan. Lapo Baginda, utusan Turk telah tiba di ibu kota. Mereka ingin menemui Baginda. Aku sudah tahu, rapat pagi ini. Aku akan terima utusan Turk masuk ke ibu kota. Baginda, kalau kau bunuh aku sekarang, bukan cuma Dakian bakal hancur. Baginda pun bakal digantung di istana belakang. Di pohon bengkok itu. Turk masuk ke ibu kota. Baginda, kalau kau bunuh aku sekarang, bukan cuma Dakian bakal hancur, Baginda pun bakal digantung di istana belakang di pohon bengkok itu. Berani-beraninya kutuk Dakian. Mau dicincang hidup-hidup, hah? Tunggu, Yang Mulia. Namaku Yi Fan. Aku bisa mengintip sedikit masa depan. Aku tahu sekarang pasukan Turk terbagi 2 jalur. Satu jalur ada 200.000 tentara, siap menyerang perbatasan. Satu jalur lagi utusan yang berniat buruk. Mereka akan memberi 3 pertanyaan. Tak ada pejabat istana yang bisa jawab. Akhirnya Dakian harus menyerahkan 3.000 li dan lebih dari 10 kota. Dan 10 juta tile perak. Ngaco banget. Negara kita penuh ahli strategi dan jenderal hebat. Tak mungkin tak ada yang bisa jawab 3 pertanyaan mereka. Pertanyaan macam apa itu? Ini. Sejarah dulu juga tak catat ini. Soal apa itu? Tak bisa jawab ya, bunuh. Bukan, tunggu dulu, Paduka. Meski aku lupa soal itu, tapi aku tahu. Setelah utusan Turk pergi, identitas putri Anda terbongkar. Lalu Anda dipaksa turun tahta. Setelah itu Dakian masuk dalam kekacauan, hancur total. Tak mungkin. Tak ada yang tahu aku perempuan. Tak ada rahasia abadi. Paduka, kalau Anda mau bunuh aku, kapan saja sama saja. Kenapa tidak tunggu setelah bertemu utusan Turk, baru putuskan? Untuk apa aku pertahankan kau? Kalau kau bongkar aku perempuan, itu baru bencana. Bunuh. Tunggu, Paduka. Aku bisa jawab 3 soal utusan Turk. Maka aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu gak bisa jawab, aku bakal kebiri kamu. Lalu kirim ke kantor hiburan. Biar kamu rasain hidup lebih parah dari mati.
Para pejabat Kianda Guo dengarkan. Aku Hachetiankan Beritita. Kurang ajar utusan asing. Berani-beraninya suruh kaisar kami berlutut. Kau kira pedang Kianda Guo sudah tumpul? Tua bangka. Di pertempuran Saerhu Kianda Guo kalian, 400.000 pasukan kami. Hanya sekali serang Hachetian Kekan hancur. Masih berani perang lagi? Kau, Mayargun. Kianda Guo punya aturan leluhur. Kaisar jaga gerbang, raja rela mati demi negeri. Meski Kianda Guo lemah, kami masih berani mati bertarung. Yang mulia, jangan emosi. Kita dengar dulu permintaan Hache Kekan. Mau apa dia sebenarnya? Hache Kekan titah suci, Kianda kalah perang. Harus serahkan 3.000 li tanah. Dari Liao Timur sampai Yumen, 10 kota jadi milik Turki. Juga harus kirim 10 juta tael perak. 2 putri sebagai kompensasi. Kianda terima titah ini. Masih mau Kianda serahkan tanah, bayar ganti rugi, kirim putri, tunduk? Tidak mungkin. Jadi Kianda kalian mau perang lagi. Prajurit Turki sudah di luar gerbang. Nanti kami akan langsung masuk ibu kota Kianda. Jangan cuma bicara soal lepas beberapa kota. Mungkin Kaisar Kianda pun nanti harus ganti orang juga. Perang ya perang. Kianda kami tak takut pada Turki kecil sepertimu. Aku dengar di Zongyuan banyak orang hebat. Aku ada 3 pertanyaan yang belum paham. Jika ada orang cerdas di Kianda, bisa bantu pecahkan masalahku. Aku batalkan tuntutan ini, kalau memang. Beneran kasih soal. Anak itu ngomong benerannya? Kalau nggak bisa jawab. Kianda rela serahkan tanah dan ganti rugi. Ular dalam guci ini, racun paling mematikan di Turki. Namanya Jinhuan, racunnya, ketemu sedikit aja. Singa pun, langsung mati keracunan. Gak ada penawarnya. Ada 4 guci di sini, cuma 1 yang gak ada ularnya. Di Kianda semua pejabat, kalau ada yang cerdas, temukan dalam 15 menit. Kalian bisa selesaikan soal pertama. Ini namanya memaksa. 4 guci ini persis sama. Gimana bisa bedain? Paduka, soal ini bisa dipecahkan. Cuma perlu cari 1 prajurit nekat di antara pejabat. Temukan 1 orang yang siap mati. Cepat periksa semua 4 guci itu. Paling banyak kena gigit 3 kali. Belum racun bereaksi, pasti bisa temukan guci tanpa ular. Siasat kejam banget ini. Pilih pejuang mati atau nyerah. Atau angkat tangan kalah. Siapa yang berani maju? Mau bantu negara lepas beban. Paduka hamba tua ini mau coba. Menteri Lee sudah tua. Tak akan tahan lama. Kenapa buang nyawa sia-sia? Tuan Guhan, seisi pejabat Kianda ini, bukan cuma tak punya strategi, keberanian kalah sama kakek tua, sungguh lucu. Haha. Kianda tak pernah kurang. Orang berani dan rela berkorban. Aku Yevan akan cari guci tanpa ular itu. Kianda nggak pernah kekurangan orang yang berani berkorban. Aku Yevan akan cari guci tanpa ular ini. Dari mana asalmu pantas jawab soal di istana? Orang jahat. Dia suka kasih kode sama utusan Turki. Jangan-jangan nanti jadi Qin Song si pengkhianat tuh. Si jahat ngomong siapa? Dia maki kamu, bro. Oh, Berani banget kamu kurang ajar. Berani maki aku ya. kan kamu maki diri sendiri. Paduka, aku bisa jawab pertanyaan utusan Turki. Paduka, orang ini nggak jelas asal-usulnya. Menurut aturan, nggak boleh ikut jawab. Perdana Menteri, hati-hati. Kamu digaji kerajaan Kianda. Dan dia bernama Yevan. Pengawal pribadi raja. Kenapa dia nggak boleh ikut jawab? Qin Song benar-benar si pengkhianat. Mungkin sudah lama bersekongkol dengan orang Turki. Ada 4 guci di sini. Pasti semua berisi ular berbisa. Digigit 4 kali, dewa pun tak selamat. Buat apa dicari lagi? Karena pengawal ini rela bantu negara, silakan teruskan. Bocah brengsek, lihat saja caramu mati. Ayo cepat. Waktu Dakian tinggal sedikit.
Kunci ini. Kunci ini. Ada ular di dalam. Lihat, benarkan kataku ada ular. Kejam sekali. Prajurit ini nggak kayak sarjana. Putar balik. Ambil. Lihat, kunci ini juga ada ularnya. Perilaku licik dan keji. Tak tahu malu. Kau dipanggil putri kantong kan? Orang Turk harusnya paham. Kalian lebih tak tahu malu. Karena tahu, orang tak tahu malu tak terkalahkan. Namaku bukan Putri Kantong, namaku Bumu Butai. Aku tak peduli namamu apa. Aku mau jawab pertanyaan. Sekarang tinggal 2 kendi. Peluangku menang besar. Tak nyangka anak ini. Lumayan cerdik juga. Pilihan 2. Aku yakin Yang Mulia anak naga sejati. Pasti dapat perlindungan dewa. Mohon Yang Mulia, tunjuk satu untukku. Biar aku tunjuk. Ivan, ini menyangkut nyawa dan masa depanmu. Yang Mulia adalah anak naga sejati. Selama Yang Mulia pilih, pasti tak akan salah. Yang kiri. Yang ini ada ular. Sakit hati, dia malah menang sekali. Magulun Butai, ini kendi terakhir. Perlu aku buka juga. Pengawal Yifan, aku Ma Ergun. Soal pertama ini paling mudah. Jawab ini gak sulit. Masih ada selanjutnya. Sawasdika. Tak sopan. Tak bermoral. Kok bisa pakai baju sesedikit itu? Kalau gitu kamu jangan lihat. Aku mau lihat. Mau lihat seberapa nggak malunya mereka. Mau tahu separah apa nggak bermoralnya. Putri Butai, maksudmu apa? Dua cewek ini jadi soal apa? Di selatan Dakian, 30.000 li jauhnya, ada negara kecil bernama Siam. Negara ini kaya akan satu hal. Meski laki-laki, kulitnya seputih susu. Kulitnya seputih salju. Suaranya lembut dan manja, hampir sama dengan perempuan. Gila, ini luar biasa. Zaman dulu aja udah ada beginian. Mereka semua laki-laki. Kaki kelinci jantan kuat dan lincah. Mata kelinci betina tampak sayu. Dua kelinci berlari berdampingan. Gimana bedain jantan betina? Dua orang cantik ini. Satu jantan, satu betina. Kalau kalian bisa bedakan, siapa jantan, siapa betina, kalian menang. Dua cantik ini, satu jantan, satu betina. Kalau kalian bisa bedakan, siapa jantan, siapa betina, kalian menang. Hahaha. Ini nggak sesuai. Dengan yin yang di Dakian, cowok kok bisa punya dada? Iya ya. Bahkan sampai besar banget. Ada yang aneh. Benarnya pria dan wanita itu beda. Saya bisa tahu dengan coba sedikit. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Hanya bisa dilihat, tidak boleh disentuh. Tuan jangan pegang, ya. Tidak boleh lihat, tidak boleh sentuh. Dewa pun tak bisa bedakan. Menurut saya, di seluruh Dakian yang bisa jawab ini belum lahir. Hahaha. Yang Mulia Kaisar Dakian, waktunya masih 15 menit. Kalau Dakian tak bisa jawab, harus serahkan 3.000 li tanah. Para menteri, siapa yang bisa melihat dengan tajam? Kalau bisa bedakan laki-laki atau perempuan, aku akan beri hadiah besar. Baginda, jakun pria menonjol, wanita tidak terlihat jakunnya. Saya bisa lihat langsung. Hahaha. Jakun, ini soal hormon. Masalah hormon pria wanita. Orang aneh ini juga pasti. Estrogennya melonjak. Mana bisa lihat Jakun? Yang Mulia, setelah saya teliti kedua orang ini, Mana jantan, mana betina? dua-duanya betina. Jakun mereka nggak menonjol. Pasti utusan Turkic sengaja tipu kita. Aha, menipu. Kalau begitu, negara Dakianmu. Berani tidak kita tes kebenaran bareng. Kalau ada yang jantan, Dakian harus segera serahkan wilayah 3.000 li.
Menipu. Kalau begitu, negara dakianmu. Berani tidak kita tes kebenaran bareng. Kalau ada yang jantan, dakian harus serahkan 3.000 li tanah. Yang mulia, saya ada ide bagus. Kenapa masih ada satu lapis lagi? Iya. Putri ini sudah dari awal tahu. Kalian bakal pakai trik begini. Gaha, Apa benar-benar nggak ada cara lain lagi? Yifan, kamu ada solusi nggak? Bisa bedain jantan dan betina? Aku, Dasar bocah. Kalau kamu udah tahu utusan Turkik mau kasih soal pasti kamu ada jawabannya. Kalau nggak bisa bedain kaisar, bakal hukum kamu menipu raja dan dihukum mati kejam. hati wanita memang paling kejam. Ratu, kita lihat saja nanti. Aku bisa bedain jantan betina. Cuma pengawal kecil kebetulan jawab satu soal, sekarang berani-beraninya ngaku bisa bedain jantan betina. Sepertinya dakian benar-benar nggak punya orang hebat. Hahaha. Justru karena soal kalian terlalu gampang makanya aku disuruh ke sini. Cerdas juga lidahmu. Waktu 1/4 jam sebentar lagi habis. Kalau kamu salah bedain dakian, harus langsung serahin wilayah dan bayar ganti rugi. Siapa bilang aku nggak bisa jawab? Maergun, mau kasih tahu kalian, Putri Budai. Jawabannya ada di dirimu. Apa? Ma Ergun, kamu berani kerja sama dengan dakian? Putri, aku nggak begitu. Orang ini bohong. Jelas-jelas provokasi. Orang dakian emang berpikir licik, kita harus waspada. Memang di badanmu sendiri ada jawabannya. Baik, hari ini kalau kamu nggak temukan jawabannya di aku, akan kuhukum berat. Akan kutarik pakai kuda sampai mati. Oke, ayo sini sekarang. Kalau aku nggak bisa temukan, kamu penggal aku. Bodoh sekali, nyawa mau dikorbankan percuma. Utusan Turki masa stolol itu, taruh jawabannya di badannya sendiri. Jawabannya itu sebenarnya semua pria di sini punya. Tiap pria di sini, cuma bedanya kita utusan Maergun itu. Jawabannya kecil. Baik. Aku mau lihat juga. Jawaban ini ada di semua pria di sini. Apa sih jawabannya? Sebenarnya apa sih? Ayo, dekat sedikit. Dekat lagi dong, baru aku kasih tahu. Hmm, gaha, haha. Maergun, jawabanmu kekecilan ya. Maergun, jawabanmu kecil banget. Barbar tetap barbar. Celana dalam aja nggak pakai, haha. aku mau bunuh kamu. Fan, kamu berani di istana menghina utusan Tok. Paduka dakian, di dakian ini pengawal kecil aja. Berani hina utusan. Harap dihukum sekarang. Mana ada hina, aku cuma nunjukin jawaban Maergun, biar semua lihat. Aku punya jawaban apa? Gak bisa jawab tak penggal. Pasti ada dong. Udah, celana udah dipakai kok. Orang ini abis lihat jawabanmu barusan, langsung malu. Ahaha, jenius, beneran jenius. Paduka, pengawal Ye memang jenius banget. Tahu cara sentuh sifat dasar manusia. Saya yang tua ini. Salut. Yang ini betina, yang satu lagi jantan, Putri Butai. Benar enggak? Sangat memalukan. Pakai cara kayak gini. Cara licik buat jawab soal. Hadapi orang gimana pakai cara begitu juga. Ngadepin kalian, kupikir cara ini udah keren. Kalian berani hina aku. Babak ketiga, aku tantang hidup mati. Kalian berani hina aku. Babak ketiga, aku tantang hidup mati. Maergun, harus terima kekalahan. Kau hunus pedang ke aku. Apa utusan Turk nggak terima kalah? Ma Ergun. Cuma bisa ngomong doang. Berani nggak lawan prajurit Turk? Ayo duel hidup mati. Duel hidup mati, aturannya gimana? Pakai pisau ini. Nggak boleh tebas kepala. Aku tebas kamu sekali. Kamu tebas aku sekali. Siapa tahan paling lama, dia menang. Biar adil, aku kasih kamu tebas duluan.
Ayo, Ivan, jangan dilawan. Ma Ergun sudah sering perang. Badannya sudah terlatih. Tenagamu paling cuma bisa lukai dia. ayo tebas. Ma Ergun, ini aula emas terlalu berdarah, tidak cocok dengan kita. Negara Dakian sangat beradab. Aku ada cara yang lebih ekstrim. Berani coba nggak? Prajurit Turk nggak takut apapun. Ayo, Kita tanding ini saja. Kalian mau adu turun ke wajan minyak panas? Kita tanding ini saja. Wajan minyak panas? Kalian mau adu turun ke wajan? Turun ke wajan minyak. Terlalu kejam. Ivan, cepat mulai. Benar turun ke wajan Ma Ergun. Berani loncat bersamaku ke wajan. Kita bakar lebih panas lagi. Siapa nggak tahan duluan dia kalah. MP8 lelaki Turk tahan dingin panas. Aku pasti kuat. Kamu pasti kalah. Belum tentu. Putri Turk. Lebih baik lihat baik-baik. Lihat gimana orang Turk nyerah dengan berlutut. biar aku ikut juga. Aku mau lihat si bocah ini setelah direbus masih bisa ngomong keras nggak. Yevan, tahan ya. Kalau kamu tahan sampai akhir, aku pasti kasih gelar Marquis. Aku cuma harap Kaisar pegang janji. Lepasin aku aja udah cukup. Aduh, nikmat banget. Aduh nikmat, dingin banget. Beneran dingin. Kupikir apaan sih? Suhu segini masih panas air mandiku. Aku mau lihat juga kamu kuat sampai kapan. Gak dengar kata utusan, katanya suhunya kurang. Ayo tambah api. Tambah api, tambah api. Kulitmu halus banget. Tunggu aja sampai mateng. Tambah api, tambah api. Kulitmu halus banget. Tunggu aja sampai mateng. Utusan aja gak puas, cepat tambah api. Wah, airnya mendidih. Nyaman. Enak. Ma Ergun, lihat tuh keringetan semua. Kayaknya kamu udah gak kuat. Kalau gak kuat mending nyerah aja. Nyerah itu gak malu. Nyerah deh. Menurutku kamu gak tahan. Mumpung bisa, ngaku kalah aja. Biar gak tambah sengsara. Tambah api. Ma Ergun, aku udah cium aroma daging. Hei kamu gak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Tentu aku baik aja. Menurutku, utusan masih merasa suhunya kurang tinggi. Terus tambah api. Jangan tambah kayu lagi. Apa? Jangan. Jangan tambah kayu lagi. Tambah harus tambah. Dua sisi tambah bersamaan. Panas. Aku nggak tahan lagi. Panas. Ma Ergun, kamu pejuang Turki. Kuat dong. Jangan kalah lagi sama Dakian. Aku nggak tahan. Aduh, Ma Ergun, kenapa kamu jatuh? Orang, cepat bawa utusan Ma. Masukkan lagi ke wajan, lanjut tanding. Nggak lanjut. Lanjut aku mateng semua. Ma Ergun, pertandingan belum selesai. Mau nyerah? Aku nyerah. Hahaha, menang, Ma Ergun. Kalah. Hahaha, ronde ketiga kita menang. Hahaha. Nggak nyangka benar-benar bisa menang. Apa mungkin Yevan benar-benar penyelamat Dakian? Gak mungkin minyak aja udah mendidih manusia, biasa mana tahan lama di situ. Putri Butai.
Ma Ergun langsung nyerah dilihat semua orang apa Turki mau ingkar janji. Paduka negara kita selalu sopan masak mau ribut sama Turki kecil. Kalau mereka nggak mau ngaku aku siap lawan Ma Ergun duel lagi. Ah, jangan-jangan, nggak usah lagi saya akui pengawal Ye hebat, saya Maergun mengaku kalah. Nggak bisa lagi saya akui pengawal Ye memang gagah, saya Maergun mengaku kalah. Ma Ergun pengecut, kamu nggak layak jadi pahlawan Turki. Jangan ampun. Bajingan, prajurit Turki tak takut mati. Ah, Hari ini biarkan Dakian menang. Kita pergi. Pengawal Yi tahan api dan air. Tak terkalahkan. Apa dia dewa turun ke bumi? Mana ada dewa turun, cuma trik kecil. Hanya trik saja. Panci ini jelas sudah mendidih. Kalau bukan dewa, bagaimana kau bisa bertahan lama di dalam? Panci ini kelihatan mendidih, tapi suhu di dalam tak setinggi itu. Air mendidih bisa masak daging mentah, apalagi manusia. Tenang, kalau kau benar dewa, aku juga takkan minta hal aneh. Aduh, sudah kubilang, kamu juga tak percaya. Coba saja biar tahu. Hentikan. Yi Fan, kamu mau apa? Baginda itu sangat mulia. Berani sakiti Baginda, layak dihukum sekeluarga. Tak perlu takut, ini beneran gak panas. Tak perlu takut, ini beneran gak panas. Kurang ajar. Cepat lepaskan Baginda. Sungguh nggak panas. Tapi, minyak ini jelas sudah mendidih. Kenapa nggak panas ya? Baginda, apa Baginda jadi linglung karena panas? Yevan berani sakiti Baginda, harus dihukum mati. Aku gak apa-apa. Lihat tanganku baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kok bisa sih? Apa Baginda dilindungi naga? Katamu dilindungi naga. Kalau gitu ya dilindungi naga deh. Cuma akting aja. Aku nggak pernah percaya. Dewa turun ke dunia itu bohong. Pasti kamu yang main trik. Biar aku buktiin sendiri. Tunggu jangan. Tuan Qin, kamu gak percaya aku dewa, gak masalah. Kamu gak percaya kaisar, dilindungi naga juga gak apa-apa. Tapi dua wajan itu beneran wajan minyak panas loh. Tanganmu itu belum masuk, ya masih tangan. Begitu masuk, langsung jadi cakar babi goreng. Kamu nggak apa-apa. Kaisar juga nggak apa-apa. Tentu saja aku juga pasti aman. Silakan. Aduh tanganku. Aduh. Aduh tanganku. Aduh. Terlalu parah, terlalu parah. Benar-benar gak tahan lihatnya. Ivan, pasti kamu pakai sihir, dasar dukun. Aku akan hancurkan kamu. Qin Xiang, aku sudah bilang dari awal, kalau masukin tangan ke situ, bakalan jadi kaki babi goreng. Kamu masih nekat. Salahmu sendiri, bukan salahku. Kamu dan Kaisar baik-baik aja. Kamu pasti pakai sihir. Kamu tipu Turki. Turki pasti kirim pasukan besar. Kamu harus dihukum mati. Aduh tanganku, orang, antaraku berobat pulang. Yi Fan. Ya. Kenapa kita berdua baik-baik saja, tapi Perdana Menteri malah? Paduka, panci yang baru saja kita colok itu sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi walau minyaknya panas, kita celupkan tangan, tetap aman. Lalu kenapa Perdana Menteri? Panci yang dia celup tadi, itu milik utusan Turki. Pengawal Yi Fan. Cerdik usir musuh, setia dan berani. Banyak jasa. Masuk istana untuk penghargaan. Siap. Kaisar Taizu pernah bilang, tanpa jasa militer tak boleh jadi marquis. Tanpa perluas wilayah tak boleh jadi raja. Hari ini Yevan, berkatimu 10 kota terselamatkan. Membuat dinasti Qian. Tak kehilangan tanah sejengkal pun. Harus diberi gelar raja. Lapor pada Yang Mulia. Pengamat astronomi kerajaan melihat fenomena langit tadi malam. Ditemukan 4 bintang sejajar. Bulan darah muncul. Bintang Ziwei jatuh atau raja sendirian di luar. Itu tanda besar bencana. Lapor pada Yang Mulia. Pengamat astronomi kerajaan melihat fenomena langit tadi malam. Ditemukan 4 bintang sejajar. Bulan darah muncul. Bintang Ziwei jatuh atau raja sendirian di luar. Itu tanda besar bencana. Apa? Lapor.
Yang Mulia 3 tahun kekeringan di utara petani, gagal panen, total mayat, kelaparan di mana-mana, tulang berserakan. Sudah 3 tahun kekeringan. Kenapa tidak ada laporan selama ini? Lapor. Yang Mulia, pemberontakan Bai Lian Lichuang meletus di barat laut. Sudah merebut 3 kota. Dinasti Qian, kau. Kamu adalah teka-teki abadi yang hanya bertakhta 5 tahun. Kaisar wanita dinasti Qian. Tunggu Yang Mulia. Walau aku lupa soalnya, tapi aku tahu. Setelah utusan Turk pergi, identitasmu sebagai wanita terbongkar. Lalu kau dipaksa turun takhta. Setelah itu dinasti Qian langsung dilanda perang saudara. Akhirnya benar-benar runtuh. 5 tahun. Apa benar seperti yang dia bilang? Hari ini aku akan dipaksa mati di Istana Emas ini? Yang Mulia, bencana turun, pemberontakan Bai Lian pecah. Fenomena langit aneh. Tanda ada orang jahat di dinasti Qian. Orang jahat itu adalah Ye Fan. Mohon Yang Mulia bunuh dia. Hamba setuju. Hamba setuju. Hamba setuju. Mohon bunuh orang jahat itu. Kamu. Kalian mau memberontak ya? Yang Mulia, Ye Fan si penyihir mempermalukan bangsa Turk. Menyinggung Putri Butai. Sekarang dinasti Qian dalam bahaya. Turk pasti akan menyerang. Jadi dia harus dieksekusi. Perdana Menteri benar, eksekusi dia. Eksekusi dia, eksekusi dia. Diam orang tua. Kamu terus-menerus sebut dia penyihir. Apa buktimu? Hanya karena aku tahan api dan air? Atau karena aku melindungi 10 kota dinasti Qian? Perdana Menteri Qin. Ye Fan berjasa memperluas wilayah. Dia bukan penyihir. Kalau langit mau menghukum, itu salahku sebagai kaisar. Kaisar perempuan ini benar-benar baik, aku tak bisa biarkan dia mati di sini. Baginda mengakui dosanya. Kalau begitu, buat pengakuan dosa. Berdoalah kepada langit saja. Berani sekali. Yang Mulia sudah memerintah 5 tahun. Pemerintahannya rajin dan bijak. Pandai memilih orang yang tepat. Bercanda soal begini. Keluarga Qin mau dihukum mati semua? Bercanda. Yang Mulia menyinggung langit. Itulah sebabnya Dakian kena hukuman. Negeri dalam krisis, rakyat menderita. Astrolog ramal lagi. Lihat ini salah siapa, Yang Mulia? Baik. Mana mungkin begitu? Apa ada yang salah? Astrolog bicara saja langsung. Yang Mulia, para pejabat, hasil ramalan ini, 3 bumi 1 langit, artinya langit dan bumi terbalik. Ayam jadi jago pagi. Kurang ajar. Tahu apa yang kamu katakan? Maksud saya, sebetulnya Yang Mulia itu perempuan. Artinya, Yang Mulia sekarang sebenarnya perempuan, wanita. Berani sekali. Ngaco, menjelekan pemimpin, hukum mati, pengawal. Tunggu dulu, Yang Mulia. Biro Astronomi. Cuma bilang yang sebenarnya. Langit tunjukkan Yang Mulia itu perempuan. Kenapa Yang Mulia tidak buktikan diri? Bagaimana Perdana Menteri Qin mau saya buktikan diri? Saya laki-laki sejati, tak perlu bukti. Kehendak langit jelas. Jika Yang Mulia tak bisa membuktikan, sulit hentikan gosip rakyat. Saya tak bisa buktikan. Saya rela buat pengakuan kesalahan. Yang Mulia, bintang tunjukkan Yang Mulia itu perempuan. Makanya bencana datang, perang pecah. Yang utama buktikan diri sekarang. Mohon Yang Mulia buka baju untuk bukti. Mohon buka baju untuk bukti. Mohon buka baju untuk bukti. Kurang ajar, aku ini kaisar. Mana mungkin aku buka baju di depan umum. Kalau kaisar nggak mau buka baju, aku bisa bantu lepasin kok. Kurang ajar. Qin Song, kamu bilang kaisar itu. Cewek ya cewek aja. Aku juga bisa bilang kamu Kasim, lo. Kamu, Kenapa nggak lepasin celanamu sekalian? Biar semua orang lihat. kamu. Penjaga kecil kayak kamu. Tahu apa soal kehendak langit, minggir. Pengawal kecil. Aku ini titisan dewa. Air api nggak mempan. Kaisar malah lebih hebat lagi. Dijaga naga sejati, air panas pun nggak bisa melukai. Kamu maksa kaisar buka baju buat buktiin. Nggak sayang tangan kamu sendiri ya.
Aku utusan dewa, air api nggak ngaruh. Kaisar malah lebih sakti. Dilindungi naga, air panas pun nggak bisa melukai. Kamu paksa Kaisar buka baju buat bukti. Tanganmu. Nggak sakit lagi ya? Tapi ini soal nasib besar Dakian. Kalau Kaisar tak bisa buktikan, rakyat bakal resah. Kaisar dijaga naga, mana perlu bukti. Takdir langit sudah ingatkan. Kaisar memang wanita. Kalau tak mau turun tahta, Dakian terancam hancur. Kurang ajar. Aku ini titisan surga, bahkan aku segan bicarakan langit. Kamu layak ngomong soal itu? Tapi kalau Kaisar tak bisa buktiin dirinya laki-laki, bagaimana atasi bencana dan perang? Bencana beri bantuan. Perang redam pemberontakan. Perlu aku ajari juga. Saat nanti Baginda punya penerus, semua rumor pasti hilang. Benar, Qin Song. Kau selalu bilang Baginda itu wanita. Menurutku justru kau Qin Song wanita. Lemah banget. Begitu Turki datang, kau mau serahkan tanah dan bayar. Turki pergi, kau malah serang Baginda. Kacaukan istana, niatmu busuk. Cukup. Perdana Menteri Qin, kali ini aku anggap tak pernah terjadi. Jika terulang lagi, pasti dihukum mati. Semua mundur. Bisa sembunyi sebentar, gak bisa selamanya. Cepat atau lambat identitasmu terbongkar. Hamba mundur. Baginda. Hamba pamit. Baginda, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi Qin Song pegang semua kuasa. Dia kendalikan pemerintahan. Selama aku tak punya anak, dia tak akan berhenti berambisi. Nanti, sepertinya tetap sulit selesai baik-baik. Masalah keturunan Paduka, aku pun tak bisa bantu. Yevan, aku perintah kau layani selir. Biar para selir cepat hamil. Lahirkan penerus tahta. Nyonya, jangan minum lagi. Paduka menuju istana Yikun. Perintahmu datang layani. Cepat siap-siap, Nyonya. Sambut Paduka. Paduka. Sudah 2 tahun masuk istana. Paduka belum pernah sentuh aku. Mana mungkin tiba-tiba ke istana Yikun? Paduka datang. Hamba hormat pada Yang Mulia. Sudah, bangun saja. Hamba tidak akan bangun, kecuali Yang Mulia. Jawab satu pertanyaan hamba. Kamu boleh mundur dulu. Hamba. Apakah karena wajah jelek atau tubuh kurang menarik? Kenapa sudah 2 tahun di istana, tetap belum pernah Yang Mulia kunjungi hamba? Kalau permaisuri jelek, berarti tak ada wanita cantik di istana. Jadi hamba tak punya daya tarik. Mohon Yang Mulia lengserkan permaisuri. Pilih selir bijak demi Dakian, agar penerus tetap ada. Aku sibuk urus negara. Bukan salah permaisuri. Lagi pula aku sudah disinikan. Mohon belas kasih Yang Mulia. Yang Mulia. Aku suka yang lebih menantang. Yang Mulia nakal. Yang Mulia. Yang Mulia. Masih belum naik juga. Permaisuri begitu cantik, kenapa masih ragu? Masih belum naik juga. Permaisuri secantik ini, kamu ragu apa lagi? Bukan Yang Mulia. Ini kurang cocok deh. Di sisiku cuma ada kamu tahu rahasiaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aduh, bukan Yang Mulia. Itu kan istrimu sendiri. Gimana aku bisa gantiin kamu ke harem? Aku juga bukan cowok. Gak punya longen, gimana mau manjain? Kalau kamu gak mau ke sana, punya longen gak ada gunanya juga. Biar aku yang potong buat kamu. Yang Mulia. Tunggu dulu. Aku akan segera ke sana. Ah. Yang Mulia kok lama banget sih? Aku udah nunggu gak sabar. Aku kan udah datang. Seumur hidupku baru kali ini tidur sama istri orang lain. Yang Mulia cinta aku. Sayang wanita secantik ini.
sendiri di kamar begitu lama. Kalau Kaisar nggak bisa puaskan kamu, aku akan ambil alih, ya. Paduka kok buru-buru banget sih? Nggak layak dilihat. Ayo lagi. Kamu istirahat dulu, aku datang lagi besok. Nggak ada tanah jelek. Cuma sapi yang capek mati, Paduka. Wanita di istana ini sudah kesepian banget. Nggak berguna. Baru semalam aja kamu udah nggak kuat. Lalu gimana selanjutnya? Mau lanjut lagi. Sekarang mereka udah curiga. Jadi semua selir istana harus cepat hamil anak kaisar. Biar Kinsong nggak curiga lagi. Hanya ratu saja, mana bisa begitu. Ada 3.000 selir di haremku. Semuanya sedang menunggumu. Kalau ada yang bisa hamil anak kaisar, aku akan beri hadiah besar. Yang mulia, ayo dong. Paduka, ayo sini. Ini demi membantu negara kita. Kalau bukan aku, siapa lagi? Saya tak tahu kenapa Nyonya memanggil saya. Ada urusan apa ya? Nyonya, apa maksudnya ini? Aku dengar. Beberapa hari ini, Paduka, selalu mengunjungi harem. Benar juga. Sejak Kaisar urus sendiri pemerintahan, hampir tak pernah ke harem. Kenapa sekarang sering datang? Iya, Nyonya, menurutku karena Paduka terlalu lama tahan nafsu, begitu mulai jadi ketagihan. Sekali coba langsung suka. Bohong. Aku sudah 2 tahun di istana. Kamu mudah bohongi orang lain, tapi tak bisa bohongi aku. Aduh, mana berani aku bohongi Nyonya. Bohongi Anda bisa dihukum mati. Kamu ganti Kaisar layani selir terus. Pasti capek ya? Maksud Anda apa, Nyonya? Aku cuma penjaga istana. Mana mungkin aku ada hubungan dengan para selir istana? Tangan Kaisar lembut dan halus. Tapi malam itu yang sentuhku jarinya kasar. Jadi, yang layani selir selama ini sebenarnya bukan Kaisar. Tapi kamu. Benar kan? Kamu memang teliti sekali. Aku cuma punya satu pertanyaan. Yang mulia. Mungkin impoten, makanya kau yang gantiin layani selir. Bisa dibilang begitu. Memang Yang Mulia punya penyakit tersembunyi. Tak bisa tidur dengan wanita. Tuh kan, tubuh dan wajahku begini. Masa Kaisar nggak tertarik? Di dunia ini, nggak ada pria tahan godaan. Bener nggak? Pengawal Yi, Apa maksudnya, Nyonya? bantu aku duluan lahirin pangeran. Amankan posisi permaisuri. Hamba. Siap laksanakan. Bangun cepat bangun. Gawat nih, ayo bangun. Aduh. Ah. Udah sadar belum? Sudah habis. Udah habis. Sumpah, udah nggak sisa setetes pun. Akhirnya kamu sadar. Ini semua demi Nyonya. Supaya cepat punya anak kaisar. Aku sudah berusaha keras. Nyonya, kamu masih... Anak kaisar apaan? Negara kita bakal hancur. Masih perlu putra mahkota buat apa? Apa? Beberapa hari ini, kamu cuma sibuk maksiat, sama sekali nggak urus pemerintahan. Turki langgar perjanjian, 200.000 pasukan menyerang. Kapan aja bisa invasi ke Tiongkok? Bukannya ini setengah tahun lagi? Apa gara-gara aku jalur sejarah berubah, kejadiannya jadi lebih cepat? Yevan, kamu dengar aku nggak? Tadi pagi, para pejabat tua saranin Kaisar pindah ibu kota buat kabur. Terus gimana dong? Jangan khawatir, Nyonya. Tak perlu pindah ibu kota. Dinasti Qian takkan runtuh. Hei, mau kemana? Tentu saja ke rapat pagi. Paduka, pasukan Turk siap menyerang. Target mereka ibu kota. Sebaiknya segera pindah ke Xianyang.
Yang bicara mundur harus dihukum mati. Yang bicara menyerah dihukum sekeluarga. Yang bicara mundur harus dihukum mati. Berani bicara soal menyerah harus hukum 9 generasi. Yifan. Yifan, kamu masih berani datang. Kalian cuma bisa menyerah dan kabur. Masih di sini juga. Kenapa aku nggak boleh datang? Kalau waktu itu kamu nggak menyinggung utusan Turki, mana mungkin mereka tiba-tiba nyerang? Damai itu harus diperjuangkan. Kalau Turki mau perang, ayo perang. Laki-laki Dakian takkan menyerah. Bagus, aku tidak akan pindah ibu kota. Paduka, prajurit Turki kuat dan pemberani. Kita nggak bakal menang. Lebih baik segera pindah ibu kota. Siapa bilang kita nggak bisa menang? Bagaimana kalau aku bisa bikin senjata 1 lawan 10.000? 1 lawan 10.000? Fan, kamu pikir kamu dewa turun dari langit? Mana mungkin ada alat ajaib seperti itu di dunia ini? Beri aku waktu 7 hari, aku bisa buat alat hebat itu. Kalau aku gagal, Hidup mati terserah Anda, semua terserah Anda. baik, kita batasi 7 hari saja. Kalau saat itu kamu gagal, kamu akan dihukum mati berat. Tubuhmu akan dicincang. Oke. Kalau kamu bisa buat alat sehebat ini untuk Dakian, alat sehebat ini aku akan angkat kamu jadi raja pemangku. Hanya di bawah raja, di atas semua orang. Aku tunggu dan lihat saja. Lihat 7 hari lagi, bagaimana nasibmu yang sial itu. Gaha. Yifan, kamu seharusnya nggak setuju sama dia. Jadi bahkan kamu nggak percaya aku bisa bikin senjata itu. Tentu saja aku percaya kamu. Kamu sering bantu aku keluar dari masalah. Aku merasa kamu dikirim langit buat selamatkan Dakian, dan aku juga. Jadi kenapa masih khawatir? Cuma saja, meski kamu beneran bisa bikin senjata hebat itu, 7 hari nggak cukup. Kalau nggak berhasil, Kinsong pasti bakal ngamuk. Aku mungkin nggak bisa lindungi kamu. Kalau kamu mati, Dacian benar-benar tamat. Aku harus gimana hadapi leluhur? Sudahlah. Kamu harus percaya aku. Dalam 7 hari, aku pasti akan bikin senjata yang bisa bawa kamu menang. Aku percaya kamu. Aku nggak cuma mau bikin senjata, juga mau selesaikan konflik dalam negeri. Chinsong nggak bisa dibiarkan hidup. Yang mulia, sekarang pasukan musuh sudah mengepung. Ibu kota bisa jatuh setiap saat. Sebaiknya segera pindahkan ibu kota. Kenapa Yefan belum datang? Yifan, musuh belum menyerang. Yevan sudah kabur duluan. Masih mau harap dia. Siapa bilang aku lari? Itu Yifan. Pasti dia bawa senjata buat selamatkan Dakian. Senjatanya sudah datang. Barusan masih ada suara, kok sekarang sepi? Katanya senjata super buat lawan ribuan orang. Tidak kelihatan apa-apa. Lihat ke atas. Ini, itu. Besar banget. Itu apa? Apa benda itu? Benda ini, bentuknya aneh, suaranya keras seperti petir. Apa sih sebenarnya benda ini? Bisa bikin angin besar. Segede ini. Kok bisa melayang? Meski pendekar terkuat, paling hebat pun, nggak bisa lama di udara. Ini gimana cara dibuat? Mana Yifan? Paduka, saya di sini. Dia ada di atas itu. Dia yang kendalikan makhluk raksasa itu? Makhluk besar ini langka banget, seperti barang ajaib. Yevan bisa kendalikan benda kayak gitu. Apa dia dewa? Salam hormat, guru besar. Yifan, apa kamu dewa beneran? Paduka, saya bukan dewa, saya cuma orang biasa bernama Yevan saja. Orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa mengendalikan hewan sakti seperti itu? Paduka, itu bukan hewan sakti, namanya pesawat. Pesawat? Benar. Ayam biasa ukurannya segitu. Sebesar ini, apa ini Phoenix legendaris? Mesin ini bukan ayam. Sudahlah. Sulit jelaskan ke kalian, Paduka. Sebaiknya ikut saya, biar lihat langsung. Ayo, lindungi Raja. Yifan, kau mau bawa paduka. Masuk ke perut makhluk raksasa itu. Apa maksudmu?
Itu bukan makhluk raksasa. Ini yang kujanji, senjata yang kubuat untuk kalian. Semua, mari ikut saya lihat. Saya percaya Yevan tak akan menyakitiku. Paduka, tunggu saya. Rangka dan bodinya benar-benar kuat. Benda ini sekeras kaca, tapi kuat sekali. Benar-benar ajaib. Perut binatang raksasa ini ternyata ruangnya besar sekali. Paduka, nama benda ini pesawat. Bisa terbang 20.000 li per hari. Hanya butuh 1 jam. Dari ibu kota kita sampai ke Turki. Selain itu, cuma perlu 1 prajurit untuk mengoperasikan. Bisa mengintai musuh. Juga antar dokumen militer penting. Bisa juga atasi demo. Cukup 1 jam, cepat banget. Ini benda dewa. Benda sebesar ini butuh makan berapa banyak dalam sehari? Aduh, Paduka, benda ini tak butuh makanan. Hanya perlu cairan khusus. Bensin sebagai bahan bakarnya. Tidak makan. Tapi bisa terbang 20.000 li per hari? Kuda terbaik dakian tidak akan secepat ini. Ajaib banget. Baik, Yang mulia, ayo naik dan lihat. para menteri. Dengan alat ini bantu kita dinasti kita. Tak perlu takut pada Tok lagi. Yang mulia, ini cuma benda besar yang bisa terbang. Bukan senjata juga. Masa iya, kamu buat Turk takut cuma pakai ini? Konyol. Barusan aku ingat, waktu Menteri Qin lihat ini, langsung berlutut lebih cepat dari siapapun. Kamu gak bisa bikin senjata super. Yang bisa lawan ribuan orang. Tapi kamu masih sombong. Hari ini aku bisa. Eksekusi kamu di tempat, dihukum berat. Siapa bilang ini bukan senjata? Menteri Qin, bayangkan jika kita kirim pasukan elit naik pesawat terbang ke tanah Turk. Bisa menyerang tiba-tiba saat mereka lengah. Jadi kita bisa saat musuh belum sadar, kita sudah menang. Bagus. Ivan, kamu udah selesaikan masalah terbesar Ki. Aku perintahkan kamu. Segera latih pasukan elit. Kuasai keterampilan pesawat secepatnya. Dengan alat ajaib ini, Turki nggak seberapa. Yifan berjasa beri harta. Layak diberi penghargaan. Mulai sekarang diangkat. Tunggu sebentar. Paduka, langsung angkat sekarang. Bukankah itu terlalu cepat? Chen Song. Sebulan lalu kau taruhan dengan Yevan di depan umum. Semua jadi saksi. Sekarang Yevan persembahkan alat dewa. Kenapa nggak boleh diangkat? Qin Siang yang terhormat, ternyata kau itu Kamu. pengecut yang ingkar janji. Alat ini memang luar biasa, tapi kalau Paduka pakai alat ini tanpa pikir panjang, serang Turki diam-diam, tak takut membuat Turki benar-benar marah. Kalau terpojok, mereka nekat. Nanti pasukan besar menyerbu. Malah rugi sendiri. Tak ada senjata kau mau nyerah. Sudah punya senjata masih mau nyerah juga. Kelihatannya kamu sudah lama berlutut, sampai lupa cara berdiri. Aku juga demi rakyat. Prajurit dakian lemah. 1 pesawat saja tidak bisa membalikkan keadaan. Lebih baik kita mundur, serahkan kota, jual tanah, baru bisa jaga damai dakian 100 tahun. Siapa bilang aku cuma punya 1 pesawat? Apa maksudmu? Kalau kita kuasai teknologinya, pesawat ini mau buat berapapun bisa. Tambah bubuk mesiu, tentara dakian bisa dari udara habisi musuh semua. Musuh bahkan sehelai pun tak bisa sentuh kita. Baik, apapun yang kamu butuh bilang saja. Aku akan penuhi semua. Kau latih pasukan untukku. Dakian sudah cukup banyak mundur. Saatnya biar bangsa barbar itu merasa hebatnya Dakian. Oke, kalau Turki mau perang, ayo perang. Dakian pasti menang. Yevan si brengsek ini sering menentangku. Aku jadi malu di sidang. Kaisar selalu membelanya. Harus cari cara segera singkirkan dia. Tapi Baginda sudah putuskan Yifan yang latih pasukan. Sepertinya perang ini tak bisa dihindari. Kempe, dia bisa latih apa sih? Sekuat apapun dia dalam waktu singkat, tak mungkin jadikan prajurit biasa segarang prajurit Turki. Tapi hari ini aku lihat binatang raksasa itu benar-benar menakutkan. Perdana Menteri, gimana kalau Turki kalah? Tak usah takut kalau Turki kalah. Lalu kenapa? Selama bertahun-tahun, aku sudah diam-diam tarik banyak kekuatan di istana, juga kuasai hampir semua pihak, dan pasukan pengawal istana juga sudah di bawah kendaliku. Dia itu perempuan. Apa yang bisa dia lakukan?
Tapi Yevan itu kelihatannya nggak gampang. Bisa bikin barang sekeren itu, pasti ada kemampuannya. Memuji orang lain, malah menurunkan semangat sendiri. Apa kamu beneran takut sama mereka? Yevan si rendahan itu. Masih mau lari dari genggamanku. Perdana Menteri benar. Lalu kita lakukan apa? Segera kabari Turki. Bilang Dakian sudah siap perang. Suruh mereka serang sekarang. Biar mereka tidak siap. Anda memang jago, Tuan Qin. Ada jalan ke surga, nggak mau. Ke neraka malah datang sendiri. Bivan. Mau mati sendiri, jangan salahkan aku kejam. Kepalamu aman atau enggak, tergantung kamu sendiri. Dakian sudah buat senjata. Sebentar lagi akan serang mendadak ke Turki. Yevan harus disingkirkan. Dia pasti jadi masalah nanti. Ternyata dugaanku benar. Chinsong sudah kirim pesan ke Turki. Minta mereka segera atur serangan dadakan. Ternyata dia memang kerja sama dengan Turki. Berkhianat pada negara. Harus dihukum mati beserta keluarganya. Yang mulia, ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan gegabah. Kita biarkan dia dan Turki bekerja sama dari dalam dan luar? Yang mulia, Kinsong punya jabatan tinggi di istana. Separuh pejabat tinggi di istana adalah anak buahnya. Kalau kita gegabah menyerangnya, istana bisa jadi kacau. Kita harus bertindak perlahan. Lalu apa saranmu? Kinsong tidak bisa dibiarkan hidup. Dalam sejarah, dia bekerja sama dengan Turki. Karena kolusi itu, Dakian kalah perang. Aku harus cari cara mengubah nasib Dakian. Yang mulia bersihkan musuh luar dulu. Lalu perlahan singkirkan penyakit di dalam istana. Kinsong sangat hati-hati. Jika besok tak ada kabar perang, dia pasti curiga surat rahasia dicegat. Pasti cari cara lain kirim surat. Saat itu bisa jadi kita tak bisa tahan serangan musuh. Tenang saja, Yang Mulia. Malam ini saya siapkan serangan mendadak ke Turki. Besok pagi kita kasih Kinsong kejutan. Putri. Ku dengar Dacian sudah latih pasukan buat lawan negara kita, mereka bersiap melawan kita. Biarpun baru mulai latihan sekarang, kasih 1 tahun pun, 10 tahun pun, tetap tak sebanding dengan kita. Pasukan berkuda Turki kita tak terkalahkan. Tak perlu takut mereka. Dakian hanya negara lemah. Ya, Meski Dacian ada perubahan. Chinsong pasti langsung kirim surat kabar ke kita. Putri memang punya cara. Cepat aja jinakin. Perdana Menteri Dakian. Kasih uang sama cewek cantik, pejabat Dakian itu. Pasti nurut aja. Merangkak ke sini. Jadi anjing gue. Putri bijak. Kaisar Dakian masih polos beberapa waktu lalu. Dia harus nyerahin kota dan bayar ganti rugi. Kasih cewek cantik dan permata. Juga nggak mau. Sekarang mau serahin kota juga telat. Tunggu gue serang Dakian, laki-laki Dakian. Bunuh orang tua, bunuh anak-anak, bunuh wanita abis dipakai baru dibunuh. Yang nggak mau tunduk ke Turk, bunuh semua. Ya, Apa itu burung dewa? lihat ada orang di dalam. Yifan. Apa dia yang mengendalikan burung dewa itu? Turki, dengarkan. Yang bawa pisau dan pakai armor, mati. Yang tidak hormat pada Dakian, mati. Yang tidak hormat pada Kaisar Kian, mati. Yang mau lawan Dakian, semua mati. Lawan aku hancur, ikut aku makmur. Suaranya menggema di bumi. Bisa kendalikan burung dewa kayak gini. Dia dewa. Bodoh, primitif banget mereka. Beneran anggap aku sebagai dewa. Lihat aja gimana aku permainkan kalian. Salam pada dewa. Cepat mundur, pada Dakian tunduk dan akui. Jangan melawan lagi. Kalau enggak, dewa bakal hukum Turki. Apa? Kalau kalian masih ngeyel, dewa pasti hukum Turki. Kalian pasti kena kutuk dewa. Iya. Kami terima perintahnya. Saya akan langsung ke Dakian. Bawa surat penyerahan. Paduka. Laporan militer darurat baru saja tiba. Turki sudah kirim pasukan. Sebentar lagi akan jebol perbatasan Dakian kita. Paduka sebaiknya segera menyerah. Tidak boleh menyerah. Yevan belum kembali. Mungkin dia bawa kabar baik. Bivan, anak itu sepertinya sudah ketakutan kaburkan.
Menurutku dia pembawa sial. Kalau bukan dia menang. Dari 3 tantangan utusan Turki, Turki tidak akan marah dan malu, lalu serang dakian kita. Paduka sebaiknya segera menyerah. Paduka, lapor Paduka, kalah. Paduka, kirim utusan ke Turki menyerah, masih sempat. Paduka, serahkan 10 kota dan upeti emas 1 juta. Lalu tawarkan putri buat pernikahan damai. Pasti Turki bakal tenang. Kalah. Kok bisa kalah? Baginda nggak boleh ragu lagi. Kalau nggak nyerah sekarang, mau tunggu apa? Nunggu semua pasukan dakian habis, baru mau nyerah setelah rugi besar. Nyerah, nyerah, kamu cuma bisa nyerah. Siapa sangka cuma beberapa utusan Turki bisa bikin Perdana Menteri ketakutan segitunya. Anak bodoh berani bahas urusan negara. Kamu cari masalah sendiri. Perang bikin rakyat menderita, biaya mahal. Kita nggak sanggup lawan pasukan Turki. Lebih baik kita menyerah lebih awal. Cuma kehilangan kota dan ganti rugi. Lalu kirim putri untuk pernikahan politik. Dapat damai beberapa tahun, nggak rugi. Kalau begitu, kenapa nggak sekarang saja kirim istri sama anakmu buat Turki? Siapa tahu bisa tambah 2 tahun damai. Kamu, Apa kamu maksud? Sebagai pejabat rakyat dapat gaji dari pajak rakyat. Ngomongnya Turki terus. Apa sih yang kamu dapat dari bangsa barbar itu sampai bela mereka terus dan pengen jadi budak mereka? kurang ajar. Berani-beraninya kamu hina Perdana Menteri Yifan. Ucapin gampang, loh. Kalau pasukan kavaleri Turki datang, kamu yang pertama pipis celana. Pengawal bawa bajingan ini. Seret keluar dan penggal. Laporan militer darurat di perbatasan. Belum selesai bicara. Kenapa buru-buru banget? Aku sudah kirim pesan ke Putri Butai sebelumnya. Sekarang, pasukan kavaleri Turki harusnya sudah taklukkan 2 kota. Cuma Yevan kecil bisa apa dia? Lapor Baginda, ada kabar darurat dari perbatasan. Turki kalah, Putri Butai minta menyerah. Turki mau tunduk selamanya. Akan memberi upeti tiap tahun. Benarkah? Baginda, walau saya diberi 100 nyali, saya tak berani menipu Anda di depan umum. Saya sudah susah payah membujuk. Turki sadar kesalahannya. Mereka menyerah dengan sukarela. Terima kasih pada utusan. Silakan beristirahat. Terima kasih, Baginda. Ini tak mungkin. Dengan kekuatanmu sendiri, Turki seharusnya semalam sudah melancarkan serangan. Kenapa pagi ini gagal? Kanselir Qin jauh di ibu kota. Bagaimana tahu Turki menyerang di perbatasan? Ini soal serangan mendadak. Itu cuma tebakan saya. Perdana Menteri Qin memang sangat cerdas. Tampaknya semua hal di ibu kota tidak ada yang bisa lepas dari pantauan Anda. Memang aku menangkap satu pengkhianat. Ia ingin berkirim pesan ke Turki agar menyerang mendadak. Kenapa Anda tidak coba tebak lagi siapa pengkhianat ini? Perdana Menteri, coba tebak lagi siapa pengkhianat ini. Mana aku tahu. Ternyata di dakian kita masih ada pengkhianat seperti itu. Paduka. Ini soal besar, harus diselidiki ketat. Hari ini Yevan usir musuh. Ampuni, angkat jadi Pangeran Regen. Izinkan jadi wali negara. Selidiki musuh di dalam. Kalian dilarang melawan. Jangan pura-pura patuh. Baginda, ini tak boleh dilakukan. Baginda Yifan cuma rakyat biasa. Kenapa bisa jadi raja? Baginda ini tak sesuai aturan. Kata-kata saya adalah aturan. Baginda, tak pernah ada contoh ini. Akan saya mulai sekarang. Orang Turki bawa masalah. Yevan selesaikan dengan cerdik. Apa yang kalian lakukan? Kalian cuma bisa nyerah terus. Cuma tahu kompromi. Turki tiba-tiba serang kita. Kalian ingin aku serahkan kota dan kakak kaisar ke mereka. Tapi Yevan sendirian bisa usir musuh. Kenapa aku tak bisa angkat dia jadi Pangeran Regen? Kalian tak dengar perintahku? Mulai hari ini, ucapan Yevan sama dengan ucapanku. Siapa melawan perintah akan dihukum mati. Hamba patuh. Brengsek, brengsek. Yevan si rendah itu. Berani lawan aku di istana, selalu melawan.
Perdana Menteri, tenanglah. Gimana bisa tenang? Dia selalu bantah aku, bikin malu aku. Yevan, bocah kurang ajar ini. Aku tidak akan melepaskannya. Tuan Chin, tapi sekarang Baginda sering melindungi anak itu. Kalau tidak segera diurus, cepat atau lambat dia jadi penghalang kita. Sebenarnya siapa anak itu? Sang kaisar muda kita. Seperti kena sihir. Setiap hari selalu bersamanya. Dan dia selalu membantahku. Dulu juga tak pernah dengar nama Yevan. Sepertinya dia tiba-tiba muncul. Orang di istana bilang, katanya dia pintar dan banyak tahu. Katanya dia bintang Ziwei dari langit. Untuk lindungi dinasti kita. Bintang Ziwei turun dari langit. Lindungi dinasti kita? Itu cuma gosip istana. Jangan dipercaya, jangan dipercaya. Anak itu sudah 2 kali berjasa. Dia mulai punya reputasi. Kaisar muda bahkan memberinya jabatan sebagai Pangeran Regen. Hampir tak ada yang menentang. Kalau terus begini, bakal jadi masalah besar. Perdana Menteri Qin, selanjutnya kita harus apa? Air bisa angkat perahu. Juga bisa membalikan perahu. Aku mau bintang keberuntungan ini. Jadi bencana dari langit. Hebat, benar-benar hebat. Tetap saja Anda memang punya cara. Saya akan segera siapkan. Berani melawanku. Jangankan Pangeran Regen. Bahkan Kaisar pun bisa kucopot. Kali ini semua berkat kamu. Bukan cuma hentikan perang di perbatasan, tapi juga bikin Turki bayar upeti tiap tahun. Dan tunduk tiap saat. Ternyata aku tidak salah pilih orang. Paduka, sekarang musuh luar sudah dibasmi, tapi racun di istana belum bersih sepenuhnya. Pagi tadi saat rapat, kita bentrok lagi dengan Qin Song. Dia pasti tidak akan diam saja. Memelihara harimau akhirnya membawa masalah. Yang mulia, kita harus segera singkirkan dia. Walau aku kaisar berkuasa, tapi fondasiku lemah. Kontrolku atas pejabat kurang kuat. Menggulingkannya sangat sulit. Tenang, Yang Mulia. Hamba akan bantu bersihkan istana. Hubungan di pengadilan sangat rumit. Satu gerakan bisa guncang semua. Tak bisa selesai dalam sehari. Yang Mulia, apa Anda tak percaya saya? Tentu saja aku percaya kamu. Hanya saja, menggulingkannya sulit. Qin Song juga terlibat dengan keluarga kerajaan. Baru-baru ini ditemukan, bahkan di kalangan selirku ada mata-mata suruhannya. Di sisiku, entah berapa banyak yang pura-pura setia padaku, tapi diam-diam punya tuan lain. Apa aku harus biarkan saja anjing tua ini kuasai pemerintahan? Kalau kau benar ingin bantu aku, harus cari cara soal keturunan juga. Menghabisi Qin Song, bukanlah. Cuma pakai satu pesawat bisa selesai. Kinda, kau kira sebulan ini, aku cuma buat satu pesawat? Aku juga khusus buatkan Anda, tombak panjang. Tombak. Tombak paling kuat. Paling dahsyat di dunia, tombak panjang. Tombak terhebat, paling kuat dan dahsyat di dunia, tombak panjang. Yevan, kamu ngaco apa sih? Kamu berani bercanda sama aku. Baginda, Anda pikir apa sih? Yang ku maksud benar-benar tombak. Apa ini? Bentuknya aneh banget. Baginda, hati-hati jangan sampai meledak. Ini pistol bisa tembak senjata rahasia, bisa tepat sasaran dari jauh. Meski kau wanita biasa juga bisa pakai ini. Bisa bunuh ahli kungfu. Hebat banget. Gimana cara pakainya? Ayo, aku ajarin. Senjata ini benar-benar ajaib. Sayang cuma ada satu. Aku sudah buat rancangannya. Segera bisa produksi massal. Yang mulia, aku cuma butuh satu pasukan lagi. Beri aku waktu sebulan. Aku bisa latih pasukan elit. Mundur bisa jaga raja aman. Maju bisa lawan musuh luar. Baik, ikuti katamu. Aku segera atur. Tunggu. Aku pernah bilang, di haremku juga ada orang suhan Qin Song. Kalau mereka hamil anak raja, maka kerajaan ini akan makin terancam. Yang mulia, maksudnya apa? Anak yang lahir dari harem ini bukan darah murni kerajaan. Kalau mau dinasti Dakian stabil, aku harus punya anak sendiri. Kalian. Semua dipilih langsung oleh baginda kalian adalah elit terbaik pilihan kaisar. Aku tak peduli dulu kalian setia pada siapa, mulai sekarang kalian setia padaku.
setia pada kaisar. Siap. Mulai sekarang kalau kusuruh ke timur jangan ke barat, kalau kusuruh ke utara jangan ke selatan, setiap kata dariku anggap itu perintah suci. Siap. Bagus, perintah pertamaku mulai hari ini. Pantau Qin Song bergiliran. Dia ngapain, ketemu siapa, makan apa? Berapa kali dia buang air besar? Aku mau tahu semua. Perdana Menteri Qin itu pejabat tinggi. Kamu suruh kami mata-matai pejabat utama. Aku nggak bisa. Ini perintah kaisar. Lihat aku sama dengan lihat kaisar. Kalian mau melawan titah kaisar? Walau kaisar sekalipun, nggak bisa seenaknya curiga pada Perdana Menteri Qin. Perdana Menteri Qin sudah sangat setia pada negara. Kalau tetap curiga, bukankah itu menyakiti dia? Menurutku kalian kebanyakan dapat gaji. Kehidupan kalian terlalu santai, sampai lupa siapa tuan kalian. Yevan, jangan kira cuma karena kamu beberapa kali mundur, lalu diangkat jadi pangeran pemangku raja itu hebat. Akar Perdana Menteri Qin di istana lebih dalam, lebih kuat dari kamu. Berani sentuh dia. Jangan bilang cuma kami. Kamu juga nggak bakal untung apa-apa. Cuma cari muka pejabat, setia pada pejabat berkuasa. Sampah kayak kamu. Nggak ada gunanya dipertahankan. Sampah kayak kamu. Nggak ada gunanya dipertahankan. Haha, cuma pamer tongkat besi doang. Kamu kira aku takut? Berani lawan Qin Xiang? Kamu pantas mati. Cari mati. Dia, gimana dia mati? Apa yang kamu pegang? Kenapa aku gak punya? Belum lihat senjata rahasia dipakai, dia sudah mati. Eksekusi dulu, lapor belakangan. Izin dari kaisar. Ada yang protes? Tidak, Tuan. Dengar baik-baik semua. Mulai sekarang, siapa melawan titah kaisar mati. Berpura-pura patuh, mati. Kolusi sama penjahat, mati. Baik. Aku perintahkan kalian awasi Perdana Menteri. Siap laksanakan. jalankan perintah. Aku suruh kalian awasi pangeran. Siap laksanakan. Aku suruh kalian awasi istana belakang. Siap laksanakan. Baik, selama kalian setia padaku, aku tak peduli asal kalian dulu siapa. Aku akan bawa kalian ke puncak keberhasilan. Jika ada yang punya niat lain, tak peduli siapa pendukungmu, semua akan tamat. Siap. Ada titah kaisar. Panggil masuk ke istana untuk rapat. Ada apa kaisar memanggilku? Kaisar mau cek senjata. Kaisar benar-benar kerja keras. Senjata ini biar aku saja yang periksa. Soal ini kaisar memang harus periksa sendiri. Permaisuri makin disayang kaisar. Sekarang makin cantik. Mulutmu manis banget. Tapi beberapa hari ini kaisar belum datang. Apa dia melayani selir lain? Belakangan ini kaisar nggak tinggal di harem. Setiap hari selalu panggil Raja Wali Negara. Masuk istana bahas urusan negara, dia sibuk banget. Orang Turk sudah kalah dan nyerah. Apalagi yang harus dibahas sampai larut malam? Aku juga nggak tahu. Penampilanku kayak gini. Tetap aja nggak bisa buat dia tetap di sisiku. Sebenarnya urusan apa sih yang mendesak? Bikin dia seharian sama pria lain terus. Sampai nggak mampir ke harem lihat aku. Ratu. Perlu aku panggil kaisar ke sini? Nggak usah. Mereka udah capek bahas negara semalaman. Pasti lelah. Biar saja dia istirahat dulu beberapa hari ini. Nanti aku yang kasih hadiah. Kamu boleh pergi. Baik. Kenapa balik lagi? Masuk aja. Apa itu Yevan? Baru beberapa hari nggak ketemu. Langsung buru-buru ke sini aja. Sudah datang, sudah datang. Orangnya di mana? Apa aku salah dengar? Siapa? Siapa di sini? Ah. Aduh hantu. Hantu, ada hantu. Ratu-ratu ada apa? Biu.
Di istana ini ada sesuatu yang kotor. Itu ada seorang wanita. Ratu, di sini nggak ada apa-apa kok. Apa matamu salah lihat? Jangan-jangan. Memang aku salah lihat. Ratu sini, biar saya bantu ibu istirahat dulu. Biu. Suara apa itu? Ratu, kenapa ada suara anak kecil menangis? Belakangan ini, Kaisar baru saja suka sama selir. Mana mungkin ada anak kecil? Jangan-jangan di istana ini memang ada. Ah, Di istana ini memang ada. ah, Aku sudah pura-pura jadi pria lebih dari 20 tahun. Hanya di depanmu, aku bisa jadi wanita lagi. Jangan bikin aku kecewa ya. Tenang saja, Yang Mulia. Aku pasti tak akan bikin Yang Mulia kecewa. Aku akan buat Yang Mulia segera punya anak. Biar kerajaan makin kuat. Yang Mulia. Yang Mulia, kumohon aku mau ketemu Yang Mulia. Yang Mulia dan Pangeran Wali Raja sedang bahas urusan negara, tak seorang pun boleh masuk. Yang Mulia, Permaisuri Sekarat. Tolong selamatkan dia. Aku mau lihat Yang Mulia. Yang Mulia. Ada masalah sama permaisuri. Segera lapor Raja. Beberapa hari ini Nyonya sering lihat hal gaib. Beliau tak bisa tidur siang malam. Hari ini akhirnya jatuh sakit. Barang gaib. kotor. Siang hari aman-aman saja, begitu malam tiba, tak tahu ada apa. Pintu kamar dipukul-pukul. Saat dibuka tak ada apa-apa. Selain itu, anjing penjaga di istana selalu menggonggong, seperti melihat sesuatu. Hal aneh terjadi juga. Ada suara tangisan anak kecil. Yang Mulia belum punya anak? Kenapa ada suara anak kecil di istana muncul suara anak? Kenapa? Orang-orang di istana bilang, dulu ada Dayang dan prajurit diam-diam berhubungan. Setelah keguguran, rohnya ganggu istana. Kami sudah suruh orang periksa semua, bukan cuma anak-anak. Bahkan makhluk hidup pun tak ada. Yi Ai Cheng, sebenarnya ada apa ini? Apa benar ada roh bayi? Paduka, hantu roh apaan? Itu semua cuma tahayul. Masalah ini pasti ada orang sebarkan rumor. Paduka, saya dan Permaisuri sudah lihat sendiri. Pasti ada roh bayi mengganggu. Mohon Paduka dan Pangeran Regen tolong Permaisuri. Pergi ke istana Yikun. Kita cek dulu apa yang terjadi. roh jahat menuntut nyawa. Arwah penasaran mau balas dendam. Aduh, Beberapa hari tak ketemu. Kenapa jadi kurus begini? Permaisuri beberapa hari ini ketakutan. Tak bisa makan, tak bisa tidur. Kalau begini terus, takutnya Permaisuri umurnya tak lama lagi. Yi Fan, gimana ini? dia datang lagi. Dia mau ambil nyawaku. Permaisuri jangan takut. Aku sama Yi Fan keluar cek dulu. Mari, Yang Mulia. Aku mau lihat juga. Siapa sih yang pura-pura jadi hantu? Yi Fan, apa benar kayak kata Biu? Ada roh jahat ganggu kita? Tenang saja, Yang Mulia. Aku sudah tahu. Lapor masalah besar, masalah besar. Yang Mulia, astrolog istana lihat bintang tadi malam. Ada 3 bintang sejajar, Mars di tengah, jatuh di Dongjun, jadi batu di tanah. Tertulis di atasnya, tertulis. Tulis apa? Bilang. Tertulis, bintang siluman kacaukan negara, banyak keanehan. Dinasti Qian akan runtuh, Yang Mulia. Tertulis, bintang siluman kacaukan negara, banyak keanehan. Qian akan jatuh, Yang Mulia. Apa? Bintang iblis kacaukan negeri, banyak tanda aneh muncul. Apa yang dilihat Permaisuri akhir-akhir ini? Adakah itu tanda Qian akan hancur? Paduka, apakah ada keanehan di istana? Benar. Permaisuri melihat kejahatan belakangan ini. Bahkan aku. Baru saja juga melihat hal aneh. Mohon izin Paduka. Segera panggil Tianxi untuk usir kejahatan. Jinakan bintang jahat, tenangkan rakyat. Konyol. Di dalam dan luar istana. Semua dilindungi roh naga paduka. Tak ada kejahatan. Paduka baru berkata sendiri. Masa ada kebohongan? Itu cuma dukun. Main trik kecil menakuti orang.
Apa itu Tianxi dan kepercayaan sesat itu semua tahayul? Tapi aku dengar permaisuri terpengaruh aliran sesat, sakitnya tak kunjung sembuh. Sering muncul kejadian aneh. Kalau bukan karena sesat, apalagi? Chen Song. Kalau permaisuri tak segera ditolong berapa kepala, kau siap dipenggal. Bahkan lebih dari itu kalau negara dampak, karenamu kau tak bisa dimaafkan walau mati ribuan kali. Ivan, kau selalu halangi kami memanggil Tian Shi usir aliran sesat menyelamatkan permaisuri. Kau berdosa apa? Kau sebut aku apa? Yevan, kau berani memukulku. Panggil aku apa? Masih berani hina aku ini Perdana Menteri yang diangkat Kaisar. Saya ini masih Pangeran Wali yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia, dipilih langsung oleh Kaisar. Kedudukannya nomor 2 di bawah 1 orang saja. Kau lihat aku bukannya memberi salam, malah panggil nama langsung. Menurutmu harus dihukum seperti apa? Hamba, hormat untuk Pangeran Wali. Begitu baru benar. Yang Mulia, yang paling penting sekarang adalah urusan membasmi ajaran sesat. Lebih baik panggil Tian Shi. Benar Yang Mulia. Permaisuri dalam bahaya. Mohon Kaisar segera beri perintah. Minta Tian Shi usir ajaran sesat. Baik, ikuti saran kalian. Dua bocah ini bersekongkol dan sangat bersemangat. Kejadian kali ini pasti terkait mereka. Aku mau lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Hukum langit dan bumi 9 bab. Kutulis kini 10.000 roh akan patuh, hei. Siapa iblis berani bikin kacau di sini? Cepat menyerah saja. Hei ya hei hei. Suara apa itu? Yang Tian Shi, kau nggak apa-apa, ayo. Paduka, salahku, aku lemah. Iblis itu sangat kuat, aku kalah. Bahkan yang Tian Shi tak bisa. Siapa lagi yang bisa selamatkan Dakian? Gimana bisa begini? Apa ramalan di batu raksasa itu akan jadi nyata? Langit mau hancurkan Dakian. Paduka, jangan takut. Aku, walau tak bisa langsung mengusir iblis itu, tapi aku sudah lukai dia parah. Paduka, lihatlah. Ada darah. Aku sudah bertapa puluhan tahun. Belum pernah lihat fenomena aneh seperti ini. Tian Shi, maksudmu, kamu juga tak bisa usir permaisuri dan makhluk di istana itu. Selama itu belum hilang permaisuri dalam bahaya. Tolong gunakan kekuatanmu, Tian Shi. Aksi pura-puramu lumayan. Yang perlu dikhawatirkan bukan bayi roh itu, tapi sesuatu di baliknya. Di baliknya, maksud Tuan Yang, ada orang lebih jahat yang mengendalikan ini. Benar. Yang Mulia pernah dengar membantu orang jahat. Konon katanya korban harimau jadi arwah. Bisa juga membimbing harimau makan orang. Hal seperti ini disebut Chang. Benar. Roh bayi ini paling banter cuma roh Chang. Itu cuma kaki tangan musuh. Tapi yang bikin kacau di istana. Takutnya, itulah bintang malapetaka dalam ramalan itu. Tuan Tian Shi, harus bagaimana ini? Apa benar dinasti Dakian akan hancur? Tianxi, jika Anda bisa temukan bintang malapetaka itu, aku pasti beri hadiah besar. Bukan aku tak mau. Tapi kekuatan bintang malapetaka itu terlalu kuat. Kalau harus melawannya, takutnya aku pun kalah. Apa dinasti Dakian ini benar-benar akan hancur di tanganku? Yang Mulia jangan khawatir, demi Dakian. Saya rela korbankan seluruh kekuatan saya untuk lawan bintang sial ini. Meski harus korbankan nyawa, saya takkan mundur. Guru Langit. Wah, Guru Langit rela korbankan diri buat negara. Benar-benar bikin terharu. Tapi hal sekecil ini tak perlu korbankan nyawa. Kalau kalian mau main sandiwara, aku ikut saja main. Penasihat, kau punya ide? Yang Mulia, ini bukan adu pintar. Ini invasi kekuatan jahat. Apa yang bisa dia lakukan? Sebenarnya, aku punya cara. Jangan omong kosong. Ini menyangkut ilmu rahasia Yin dan Yang, formasi Bagua. Pintar saja nggak cukup. Perdana Menteri Qin, kecerdikanku itu sedikit saja dipakai sudah cukup atasi kejahatan ini. Menurutku, kamu cuma cari perhatian. Nak, ini urusan besar. Kalau kamu lambat, kamu nggak sanggup tanggung akibatnya. Yang Mulia, kamu yakin bisa selesaikan ini? Jangan-jangan, kamu juga pelajari Tao dan ilmu dewa? Anak muda, ilmumu masih dangkal. Takutnya tak sanggup melawan. Biar aku yang atasi. Hei,
Guru langit yang kamu santai saja nonton dulu. Paduka, ini masalah besar. Masa diserahkan ke anak bau kencur ini? Saya percaya pangeran pemangku. Kalau dia bilang bisa, pasti ada cara atasinya. Tenang Yang Mulia, saya cuma butuh beberapa barang. Saya bisa ungkapkan semuanya. Akan saya bongkar misteri roh bayi ini. Bagaimana dengan kondisi permaisuri? Yang Mulia, permaisuri terlalu kaget. Penyakit hati harus diobati dengan hati. Jika kita atasi masalah jahat ini di sini, permaisuri pasti sembuh. Silakan bersiap sekarang juga. Tolong siapkan semuanya sekarang juga. Mohon Yang Mulia dan yang lain tunggu sebentar. Silakan ke kamar permaisuri dan tunggu sebentar. Bertingkah seperti iblis. Menurutku ada orang lain yang pura-pura begitu. Ada orang lain kan? Menurutmu benar kan? Perdana Menteri. Kamu, ngomong apa sih kamu? Aku belum bilang apa-apa kok. Kenapa Perdana Menteri buru-buru? Aku cuma khawatir kamu gak bisa atasi ini. Bahkan, bikin marah bencana. Bisa bikin dakian kena musibah. Jadi buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Lihat cara aku atasi ini. Udah lama tapi belum siap juga? Kevin itu tahu dia nggak bisa atasi ini. Makanya dia nggak berani datang. Aduh, datang lagi. Iblis itu datang lagi. Paduka, nggak ada iblis kok. Itu cuma kelelawar kan? Tuan ya, ada apa ini? Paduka, cukup pakai darah belut. Oles di kusen pintu. Malamnya bisa tarik kelelawar. Begitu buka pintu mereka kaget. Langsung terbang pergi. Saat kita keluar, otomatis tak ada apa-apa lagi. Lalu, kenapa anjing menggonggong? Bau darah belut tipis. Manusia tak cium, tapi hidung anjing tajam. Jadi mereka ribut. Paduka memang cerdas. Lalu suara bayi menangis itu kenapa? Paduka, mari ikut saya. Paduka, ini suara ikan lele. Mirip banget suara bayi nangis. Ditambah permaisuri ketakutan, jadi tak bisa bedakan lagi. Memang mirip, seperti suara yang kita dengar tadi. Jangan takut, Nyonya, cuma beberapa ikan lele. Permaisuri juga bilang, pernah ketemu hantu perempuan berbaju merah. Jadi, itu gimana? Apa mungkin permaisuri juga bohong? Iya, betul. Aku juga pernah lihat hantu baju merah. Gampang kok, cuma benang pancing kait ke baju merah, terus melintas sekilas. Apalagi malam-malam kan gelap, makanya mirip hantu baju merah. Oh, begitu. Ternyata nggak ada hantu. Di dunia ini, cuma ada satu tempat yang ada hantu, yaitu di hati manusia. Sekarang, hal buruk udah disingkirin. Saatnya dihitung dosa kalian yang menipu raja. Berani-beraninya memperdaya aku. Mau mati ya? Ini. Perdana Menteri. Ngaco. Tak ada hantu, karena Master Yang. Dia telah melukai iblis itu. Iblis itu kabur lalu pakai trik ilusi. Betul. Betul. Kamu masih nggak ngaku? Master yang nggak salah. Dia masuk istana usir iblis, malah luka parah. Cuma kamu yang bohong semua. Kamu bilang lilin menyala sendiri. Kenapa bisa begitu? Sumbu lilin dilumuri fosfor putih. Sedikit panas langsung nyala. Lalu darah di pedang kenapa? Pedang dioles kunyit. Saat kita fokus ke suara lele, dia pakai lengan baju yang sudah direndam soda. Lalu sapu ke pedang, jadi muncul bekas darah merah. Lengan baju Master yang sekarang masih basah. Masih basah. Apa aja kandungannya? Aja pasti ketahuan. Berani-beraninya bikin isu bintang malapetaka. Menipu raja itu hukum mati. Sebut dalangnya aku ampuni. Kalau enggak, mati digergaji. 9 generasi ikut dihukum. Perdana Menteri. Pengawal, seret si penipu ini ke penjara. Masukin ke penjara. Siksa sampai ngaku. Seret keluar. Ah, Perdana Menteri. Tolong ampunin aku, Perdana Menteri. Yevan, kali ini berkat kamu. Baru bisa bongkar aslinya Master Yang. Sayang, dia ngaku dosa lalu bunuh diri. Kurasa ini pasti ulah Chinsong. Chinsong pasti di belakangnya. Tangan dia udah masuk ke istana. Harus disingkirin nih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti tertipu ramalan itu. Aku yakin ramalan itu juga Kinsong dan yang lain yang bikin masalah di situ. Ya dan tidak. Apa maksudmu? Paduka. Soal 3 bintang sejajar Yingwo Shouxin dan meteorit itu memang Kinsong dan Hexufu serta yang lain yang merancangnya. Tapi secara tak sengaja mereka menebak sesuatu yang benar. Bintang jahat kacaukan negara, tanda aneh bermunculan. Bukankah semua sudah kamu atasi? Ada apa lagi? Aku takut Dakian memang terancam runtuh. Orang Turki sudah mundur. Ancaman luar sudah hilang. Cara Kinsong sudah kita bongkar satu persatu.
Mungkin akan aman sementara. Urusan dalam negeri baik, dakian makin maju. Ancaman kehancuran dari mana? Paduka, lihat saja nanti. Yang mulia, lihatlah. Hujan deras di selatan akan berlangsung berbulan-bulan. Sungai Kuning bakal meluap. Ladang dan desa di sepanjang sungai akan terendam semua. Warga di hilir juga akan banyak yang tewas. Aku memang sudah ubah akhir hidup Ratu Dakian. Namun kalau bencana ini tak diatasi, Dakian tetap terancam hancur. Namun ahli perbintangan bilang, Hujan paling lama cuma 2 hari. Kok bisa begitu? Padahal zaman modern pun, walau banyak teknologi dan ahli, perakiraan cuaca saja kadang meleset. Apalagi zaman kuno, jadi wajar saja salah. Yang mulia, kalau Anda percaya saya, mulai sekarang kita harus mulai rencanakan. tentu saja aku percaya padamu. Menurutmu, harus bagaimana? Yang mulia harus tegas perintahkan pejabat sungai. Bergiliran jaga naiknya air. Segera perkuat pertahanan banjir. Bangun tanggul banjir. Bahas bareng penanganan darurat. Kalau banjir tak bisa dibendung, gunakan kerja buka untuk bantuan. Libatkan korban banjir bersihkan sungai. Bila sungai lancar, pemerintah bagi benih bagus untuk panen musim gugur. Begitu, tak sampai setengah tahun rakyat bisa aman. Bekerja untuk bantuan, ubah bencana jadi manfaat. Bawa berkah untuk rakyat. Oke, bagus sekali. Saya akan segera beritahu para pejabat. Suruh mereka bersiap sekarang juga. Paduka, saya dapat info. Qin Song sedang cari tahu soal banjir. Mungkin saja dia bakal pakai ramalan meteor itu buat bikin tipu muslihat. Ini harus dilakukan diam-diam, biar nanti dia kaget. Ye Fan, siapa sebenarnya kamu? Tiba-tiba muncul begitu saja, sendirian mengusir tentara Turk. Bisa patahkan tahayul dan ramal masa depan. Kamu pecahkan masalah negeri Kian. Kamu benar-benar pembawa hoki buat kita. Aduh, Paduka, saya bukan pembawa hoki. Saya kan Pangeran Bupati titah Anda. Tentu harus bantu selesaikan masalah negara Kian. Oh ya, saya ada hal lain mau lapor. Akhir-akhir ini aku suruh orangku pantau orang Kinsong siang malam sudah dapat banyak bukti kejahatan Paduka. Yang Zong, Zhang Bangdaksweshi, dan Sekretaris Kekaisaran Caijing. Puluhan ribu pejabat juga terlibat. Semua harus disingkirkan. Paduka, menyingkirkan semua itu sama saja seperti mengganti daging dengan luka nanti kalau mereka terdesak muncul niat memberontak. Bahaya. Masa kita biarkan parasit ini menghancurkan kerajaan saya? Tentu saja tidak. Ini tidak bisa. Itu juga tidak bisa menurutmu apa yang harus kulakukan? Paduka, kita pegang buktinya pelan-pelan gertak saja mana yang lebih menakutkan menurut Anda, pedang jatuh atau tergantung di leher? Selama aku diam-diam dekati orang-orang ini, lalu tunjukkan sedikit niatku. Yang mau bertobat dan ingin menebus dosa. Bisa dimaafkan. Tak minta uang, yang ada kuasa dapat kuasa. Tarik hati mereka lagi. Jadikan mereka bekerja untukku. Buat Qin Song kerepotan. Benar, bencana air di Jiangnan, rakyat kelaparan, gudang kosong. Ini kesempatan mereka untuk bantu uang dan tenaga. Bukankah sekarang datang? Aku mau semua harta yang mereka rampas selama ini dikembalikan ke rakyat. Harus semuanya keluar. Ide bagus. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Takutnya mereka mudah lupa pelajaran. Sekarang prioritas utamanya adalah menghapus monopoli Kinsong. Angkat orang berbakat dari tiap keluarga. Semua jalankan tugasnya, biar semua ide berkembang. Majukan ujian negara bantu rakyat miskin. Dengan begitu, 3 tahun rakyat bisa tenang. Masalah ini bisa selesai. Ini cara yang sangat baik. Paduka, kalau begitu sekarang saya urus soal banjir diam-diam. Ye Fan itu cerdas dan pemberani. Dengan dia, dinasti Qian akan maju. Kalau aku hamil anak raja, turun tahta pun tak apa. Urusan guru yang sudah bersihkan, jangan biarkan dia fitnah sembarangan. Jangan sampai seret kita. Jangan khawatir, Tuan Qin. Orang tua itu sudah bunuh diri di penjara karena takut. Bagus. Saya kira rencana ini pasti berhasil. Tak nyangka si Ye Fan itu lagi-lagi bisa lolos dari bahaya. Dia memang lagi hoki. Sekali 2 kali itu namanya beruntung. Tapi 3-4 kali itu namanya hebat. Si Ye Fan ini memang kelebihan, harus waspada. Perdana Menteri Qin, bagaimana kalau kita lebih cepat singkirkan dia saja? Sekarang dia jadi pangeran pemangku tah. Banyak ahli hebat di sekitarnya. Mau membunuh dia diam-diam pun gak gampang kok. Jangan sampai belum bunuh sasarannya, malah bawa masalah sendiri. Masalah ini harus dipikir matang. Jadi kita biarin aja dia begitu, gak ngejar dia lagi? Cari beberapa orang kepercayaan sekarang juga. Awasi dia terus siang malam.
Aku mau tahu apa aja yang dia lakukan tiap hari. Apa aja yang dia omongin. Siapa aja yang dia temui. Bahkan kalau dia ke WC berapa kali, harus laporin juga. Baik, Karena Kaisar muda udah nggak bisa dikontrol, dan gabung sama Yevan lawan aku, buang Kaisar juga boleh. Selain itu, tolong siapin beberapa hal lagi buat aku. siap. Kali ini aku mau kasih kejutan buat Yevan. Lapor Tuan, ada gerakan aneh di rumah Kin Song. Oh, si tua itu mau apa lagi? Dia suruh orangnya siapin banyak vitriol hijau. Juga katanya mau, Bilang saja tak apa. katanya mau lengserin Kaisar. Mau rebut kekuasaan juga. Dia tak mikir apa, punya umur untuk itu nggak. Tuan, perlu nggak? Saya habisin orang yang dia kirim. Nggak perlu, biar saja dia ngawasin. Biarin dia ngawasin terang-terangan. Kebetulan saya ini sudah siapin pertunjukan bagus. Justru butuh penonton. Maksudmu, Yevan cuma tahu mabuk dan foya-foya, nggak ngapa-ngapain. Benar, saya awasi dia beberapa hari. Seharian di rumah saja. Pesta besar-besaran di rumah. Minum dan bersenang-senang. Hahaha, ternyata aku terlalu nilai dia tinggi. Terus awasi, begitu ada gerak aneh langsung lapor, ya. Tuan Chin cuma Yifan, mana bisa lawan Anda? Dia licik, tetap waspada. Menurutku anak itu jadi sombong. Jadi pangeran wali, pecahkan beberapa teka-teki, pikir semua aman, padahal bahaya sudah dekat. Malah masih sempat main. Biarin dia senang-senang. Malam hari ketujuh kembalinya Tuan Taoyang. Itulah akhir hidupnya. Menarik. Pangeran, aku di sini. Oh, aku datang. Aku di sini, Pangeran. Jangan sampai aku tangkap kamu. Kalau ku tangkap, aku akan... Kenapa berhenti? Lanjutkan musik dan tari. Vegas Yifan. Paduka. Semua mundur. Jangan pergi dulu. Masih berat ninggalinnya? Bukan yang mulia, dengar dulu penjelasan saya. Jelaskan apa? Kamu minta orang dan barang dari aku. Aku kira kamu peduli sama Dakian. Ternyata kamu cuma mikir senang-senang sendiri. Yang mulia, saya setia pada Dakian. Kesetiaan saya bisa dibuktikan langit dan bumi. Takutnya, kalau aku nggak datang hari ini, sedikit kesetiaanmu itu mungkin sudah lenyap di ranjangnya. Yang mulia, tolong tenang dulu. Saya lakukan ini untuk menutupi semuanya. Saya terpaksa melakukannya. Terpaksa. Aku lihat kamu malah senang banget. Kamu udah lupa urusan penting. Yang mulia. Apa jangan-jangan cemburu? Yang mulia. Kamu cemburu ya? Cemburu apaan sih? Aku cuma takut kau cuma tahu bersenang-senang, nanti urusan penting jadi terbengkalai. Aduh yang mulia. Akhir-akhir ini Perdana Menteri Qin kirim orang buat ngawasin aku. Semua ini demi membuat musuh lengah. Buat musuh lengah? Menurutku, rasa waspadamu sudah lama hilang. Tiap hari main sama dayang-dayang istana. Kelihatan senang banget. Memang sih, aku senang. Iya, Bukan begitu yang mulia. Semua demi kebaikan Dakian. Di siang hari aku cuma pura-pura liar, supaya musuh lengah. Tapi malamnya aku diam-diam latih tentara dan rancang sistem pengendalian banjir. Urusan penting gak ada yang keteteran. Kasihan aku kerja siang malam buat Dakian. Kalau yang mulia gak kasihan ya sudahlah. Malah marahin aku. serius loh. Kalau aku ada dusta biar kena petir. Lagi pula saya sudah punya Anda. Mana mungkin saya lirik yang lain. Hanya wanita biasa di luar sana. Cuma tahu pakai rayuan gombal. Mana berani saya nipu Anda. Kalau begitu, Yang Mulia mau cek lagi apakah hati saya di sini atau tidak. Permaisuri tiba. Permaisuri tiba. Untuk apa permaisuri ke sini? Saya juga nggak tahu. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan sampai dia tahu saya di sini. Saya harus sembunyi dulu. Hamba hormat pada permaisuri. Baru beberapa hari nggak ketemu, sudah terasa asing gini. Hamba tak berani kurang ajar.
Kamu masih takut melanggar aturan. Waktu dulu kamu diranjangku, bukan itu yang kamu bilang. Ini, Vegas, Yifan. Aku suruh kamu pura-pura jadi aku. Sekamar dengan permaisuri, ternyata kamu aktingnya lihai banget. Kenapa kamu tegang begitu? Apa di kamarmu ini ada wanita lain? aduh mana berani saya, Nyonya. Asal punya permaisuri satu saja sudah cukup. Gak butuh perempuan lain lagi. Mana ada wanita penggoda lain? Ini baru benar. Kalau permaisuri kesini ada apa? Udah lama kamu gak ke harem. Aku kangen banget sama kamu. Dasar Yifan, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan permaisuriku sendiri pun rela mendekatimu duluan. Nyonya, sebaiknya Anda kembali dulu. Kamu meremehkanku ya? Tidak, hamba mana berani. Atau kamu benar-benar sembunyikan kekasih? Aku mau lihat wanita mana yang bikin kamu mabuk kepayang. Tidak ada. Akhir-akhir ini yang mulia. Berikan aku tugas penting. Sebelum tugas selesai, aku tak berani bersenang-senang. Apa itu benar? Tentu saja benar. Nyonya, setelah tugasku selesai, aku pasti akan mencarimu. Kamu harus benar-benar datang ya. Tuanku, Aku tak menyangka permaisuriku juga suka padamu. Lebih baik kamu jadi kaisar saja. yang mulia, saya mana berani. Kamu sudah tidur dengan permaisuriku, juga denganku. Apalagi yang kamu tak berani. Yang mulia, saya bisa jelaskan. Jelaskan itu ke permaisurimu saja. Bagaimanapun, dia yang paling kamu sayang. Aku cuma wanita biasa saja. Aku, Lapor. Yang mulia, ada yang aneh di kediaman guru besar Yang. Katanya guru yang dijebak penjahat. 7 hari bangkit lagi. Mengingatkan rakyat, yang mulia terpengaruh bintang jahat. Negara bisa hancur. Lapor. Yang mulia, ada kejadian aneh di kediaman guru besar Yang. Katanya guru yang dijahati penjahat. 7 hari bangkit lagi. Memperingatkan rakyat. Yang mulia kena pengaruh bintang jahat. Negara bisa bubar. apa yang terjadi sebenarnya? Keluarga guru besar yang diam-diam menggelar pemakaman, tapi di hari ke-7, tiba-tiba bangkit lagi. Dari dalam peti mati terdengar suara batuk orang tua. Dan hari itu turun hujan deras. Teks hitam muncul di kain putih. Ada tulisan hitam di situ. Tertulis di atasnya. Tertulis apa? Tertulis bintang jahat turun dari langit. Menghasut sang kaisar. Negara hampir hancur. Dakian pasti jatuh. Paduka kanselir Qin sudah membawa orang menuju rumah guru yang katanya mau bunuh bintang jahat. Agar Dakian selamat. Konyol. Pangeran sering selamatkan Dakian, tapi difitnah jadi bintang jahat oleh orang tercela itu. Paduka, jangan khawatir. Apa itu jiwa kembali 7 hari? Tinggalkan pepatah. Semua itu cuma tipu daya untuk menipu. Mari kita ke sana. Bongkar kebohongannya. Tenang saja semua. Guru yang dibunuh orang jahat, tapi masih sempat kembali. Meninggalkan pesan waspada, saya pasti akan balas dendam untuk guru yang bunuh bintang jahat. Aku usir 7 selamatkan rakyat, hancurkan tahayul. Kenapa malah jadi bintang jahat? Aku belum ngomong. Siapa bintang jahat itu? Kok jadi kamu ngaku sendiri? Hamba, salam Paduka. Hormat Paduka. Silakan berdiri. Aku sarankan Paduka, sebaiknya jauh-jauh dari Evan, agar tak terpengaruh bintang jahat. Bisa jadi masalah besar. Yevan berkali-kali selamatkan Dakian. Mana mungkin dia bintang jahat? Kamu sebarkan rumor, bodohi rakyat. Bagiku, kamulah bintang jahat. Paduka benar-benar terpesona oleh bintang jahat, menjebak orang setia. Sekarang bahkan nasihat tidak bisa didengar lagi. Chinsong, kau mau bunuh bintang jahat dan gulingkan kaisar bodoh. Terus jadi raja sendiri? Aku tidak bilang begitu. Tapi demi rakyat, aku pasti akan berusaha selamatkan mereka. Tolong selamatkan kami, Tuan Chin. Guru yang terbunuh, dia tidak terima. Jiwanya kembali hanya untuk memberi nasihat. Kalau bukan bintang jahat dan kaisar bodoh, lalu siapa? Song, bisa saja kau pakai cerita jiwa kembali itu. Tapi kamu mau pakai trik kecil ini untuk tipu semua orang? Trik apa?
Huruf muncul tanpa tadi kain putih. Bukankah itu guru yang menampakkan diri? Aku juga bisa bikin keajaiban itu. Cuma pakai vitriol hijau saja. Nulis di kain putih. Setelah kering, tulisan gak kelihatan. Kena air langsung jadi hijau. Cuma itu aja. Ini cuma trik nipu orang. Ngomong ngawur guru Tianxi, yang ada suara babatuk orang tua dari dalam peti mati. Kalau bukan bangkit apa lagi? Iya. Iya, benar, betul. Iya, ya, benar. Fan, mending nyerah aja. Selama aku di sini, aku nggak akan biarkan kamu hancurin pemerintahan, menyusahkan rakyat. Uhuk. Tianxi yang benar-benar muncul. Cepat buka peti matinya, aku pengen lihat. Siapa yang pura-pura jadi hantu? Kamu masih berani kurang hormat pada guru langit. Kita semua sudah lihat di dalam peti itu, cuma ada mayat guru yang... Benar-benar, guru jadi dewa setelah mati. Rohnya balik lewat jasad orang lain. Kasih tahu kami gimana caranya biar bintang jahat nggak hina guru. Mau buka peti, lewati kami dulu. Iya benar, lewati dulu ya. Lewati sini. Yifan, apa benar guru bangkit secara gaib? Mana ada gaib, cuma masukin landak ke peti. Kasih makan air gula, jadinya keluar suara itu. Bongkar trik gitu gampang, tapi menghapus kebodohan orang susah. Terus, kita harus gimana? Untung aku masih punya akal. Kita pakai saja kebodohan mereka buat balikan keadaan. Oke deh, aku akuin, memang aku bukan manusia. Ah, kamu akui juga. Gaha, kalian semua dengarkan. Si bintang iblis ini sudah ngaku sendiri. Cepangkap dia. Hukum mati dengan perlahan. Memang aku bukan manusia, tapi aku juga bukan bintang iblis. Aku jenderal utama di bawah Kaisar Langit. Aku turun ke dunia buat selamatin umat. Menyelamatkan umat manusia. Omong kosong. Guru yang juga bilang, kau adalah bintang iblis, kau tiba-tiba muncul di Dakian, cuma mau hancurin Dakian kan? Di kain putih ini, di mana tertulis nama saya Yevan, saya juga bisa bilang, Kinsong itu bintang jahatnya. Benar. Setelah Yevan kedakian, dia usir Turk dulu lalu reda perang. Juga hilangkan tahayul. Bangun tanggul, usir pejabat korup. Lindungi rakyat Jiangnan dari banjir. Semua hal ini menjaga Dakian tetap aman. Dia bukan bintang jahat. Benar. Ku dengar di daerah Jiangnan ada orang bisa ramal masa depan. Bikin pejabat bangun tanggul dan evakuasi warga malam-malam. Bukankah itu perintah dari Kaisar Langit? Untuk selamatkan orang? Kamu bilang kamu dewa, langsung dipercaya. Aku juga bisa ngaku jadi Kaisar Langit. Dia bintang jahat, berani aku jadi Kaisar Langit, takut dihukum langit. Yang mulia, orang ini bikin rakyat marah. Cepat eksekusi dia, biar rakyat tenang. Kau mau paksa aku bunuh orang setia? Yang mulia, udah terhasut si bintang jahat terlalu lama. Udah nggak bisa bedain mana setia, mana berkhianat. Kalau begini terus, Dakian bakal hancur. Negeri ini bakal jatuh di tangan mereka. Nanti yang sengsara tetap rakyat. Vegas Chinsong. Semua yang aku bilang benar kok. Aku memang Kaisar Langit, dikirim selamatin manusia. Haha, ngaku aja langsung dipercaya. Ah, gimana cara kamu buktiin? Semuanya benar kok. Nanti Kaisar Langit sendiri bakal buktikan. Mohon Kaisar Langit muncul. Buktikan aku nggak bersalah. Ini apa? Nggak ada apa-apa kok. Aku yakin dia si bintang jahat. Ngomong ngawur. Bikin bingung orang. Seret dia keluar. Pukul sampai mati. Lihat cepat, Dewa Langit muncul. Lihat aku, kenapa belum berlutut? Hormat Dewa Langit. Ini, mana mungkin sih? Bintang malapetaka turun. Bencana negara, rakyat menderita. Berkuasa seenaknya. Rakyat marah besar. Aku kasihan rakyat tak bersalah. Kirim jenderal nomor 1. Yevan turun ke dunia. Basmi iblis. Bawa berkah untuk rakyat. Siapa menentang, akan masuk neraka terdalam. Tak akan pernah reinkarnasi.